Iren kelelahan bawa koper yang berisikan barang-barangnya. Dia kemudian teringat akan Yuna. Jika ada Yuna bersedia, aku tidak susah membawa semua ini. Oh ya, di mana anak angkat itu? Tanya Nyonya Choi. Kemarin saat di kolektor ingin mengambil mobilku, aku berniat menjadikannya jaminan, tapi tiba-tiba putra sulung Yen datang membawa Yuna pergi bersama mereka. Itulah Iren. Putra sulung Yen, kuman, Tuan Choi. Tuan Choi termenung, dia sama sekali belum pernah bertemu dengan kedua cucunya itu. Lalu putra kedua Yen bagaimana? Aku tidak terlalu tahu tentang dia karena belum pernah bertemu dengannya, tapi menurut info yang kudengar dia bernama Jongwoo dan sifatnya lebih ramah dan sopan jika dibandingkan dengan Min Yu, jelas Iren. Tuan Choi tersenyum getir, dia pasti lebih menuruni sifat ibunya. Aku mania pelan. Iren bernafas panjang. Aku tak peduli dengan kedua putra Yen. Sekarang aku akan ke rumah Iren Oni. Yuna pasti berada di sana. Nyonya mengangguk, setuju. Benar, untuk sekarang sebaiknya kita tinggal di rumah Jin sampai kita mendapatkan tempat tinggal baru. Saya bertemu dengan Iren, ucap Iren ketus dan hendak masuk dalam, namun sapam itu tidak mengizinkannya. Maaf Nona, Tuan Jin dan Nyonya Iren sedang tidak ada di rumah. Aku tahu mereka sedang berada di kantor, tapi sekarang aku ingin masuk ke dalam rumah adikku. Kau lupa jika aku ini adik majikanmu? Ini saya ingat Nyonya, tapi Tuan Jin berpesan untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. Biarkan kami masuk, jadi pastikan Jin pasti mengizinkan keluarga istrinya masuk ke dalam rumahnya. Maaf Nona, tapi Tuan Jin sudah bilang tidak boleh siapapun itu. Berarti Anda juga tidak boleh Nona. Sekali lagi, saya minta maaf, saya hanya melakukan perintah dari majikan saya, ucap sapam itu kemudian menutup kembali pintu gerbang rumah Jin. Ya, buka, biarkan kami masuk, ya, teriak Iren sembari menggedor-gedor gerbang, tapi percuma, Jin tidak mengizinkan mereka masuk. Oh, rumah kecil, kita sewa apartemen saja ya dengan Yen. Tidak bisa, kita harus hemat sekarang. Jangan beranjak lagi seperti anak kecil. Mereka pun pergi dari rumah Jen. Sebenarnya tadi Taeyong memang sudah menyuruh Jen agar tidak membiarkan keluarga itu menumpang di rumahnya. Itulah alasan kenapa Jen berpesan pada sapamnya agar tidak membiarkan siapapun masuk ke rumahnya. Oh makan, aku juga tanya Yen. Nih, aku juga harus menemani suamiku di sana. Jika sudah selesai kami akan kembali lagi ke sini. Semoga pengobatannya cepat dan apa bisa sembuh agar kita bisa berkumpul lagi di sini. Suasana hangat rumah pasti akan terasa berkurang. Kuman Yen lembut. Ya, bentar saja rumah akan terus terasa sangat lama. Ada dua putra yang cerewet itu, apalagi sekarang ada Yuna di sini, ucapnya sembari menoleh karena gadis cantik yang sedang sibuk memasukkan barang-barang ke koper. Kamu memang harus tinggal di sini agar Ira tidak
bisa mau lagi wanita itu dari dulu tak pernah berubah. Pantas saja tidak ada pria mau menikah dengannya karena sifat buruknya itu. Ian tersenyum ke arah Yuna. Kamu tenang saja nih, ucapnya lembut. Yuna mengangguk sembari menatap wajah Ian santai. Andai saja dia dirawat oleh ibu sebaik wanita di depannya itu, pasti dia tumbuh menjadi gadis yang paling bahagia. Wanita itu sangat penyayang dan lembut meskipun memiliki kekurangan pasti. Inilah yang membuat paman Taeyong sangat mencintai. Baiklah, jika sudah sampai di sana apa harus langsung menghubungi ibuku? Baiklah, Minkyu dan Jowo pun sampai di rumah kedua lelaki itu tampak. Kenapa kalian pulang terlambat? Tanya Taeyong. Kami tadi latihan basket dulu ya. Jawab Jowo tersenyum manis. Taeyong melihat ke arah jam, kenapa lama sekali latihannya? Jowo pergi berkencan dulu bersama Yuri apa dan aku harus menunggunya di mobil. Saat Minkyu membuat Jowo langsung menoleh ke arahnya. Yuya ini tak bisa diajak kerja sama. Jowo menjulurkan lidahnya dan langsung berlari ke kamar. Ya, mau kemana kau? Awas kau ya, seru Minkyu mengincar adiknya itu. Sementara Taeyong yang geleng-geleng kepala dengan jengkak kedua putranya masih seperti anak SD. Di saat Minkyu sudah mengejar Jowo, tiba-tiba Yuna muncul depannya. Gadis itu keluar dari kamar kakeknya karena baru saja selesai membantu berkemas. Jawab Minkyu singkat dan beranjak menuju ke kamarnya. Dia tidak jadi mengejar Jowo dan akan membalas kelakuan adiknya itu besok saja. Yuna menatap punggung Minkyu meskipun dalam keadaan berkeringatan. Sedikit berantakan, lagi itu tetap terlihat tampan. Setelah makan malam selesai, Yuna pun mulai membersihkan piring-piring di wastafel. Ia langsung mampir ke di situ. Yuna, kamu tak perlu melakukan ini sayang. Di sini ada banyak pelayan, biar mereka saja yang mengerjakan semuanya. Ucapnya lembut sembari menahan tangan gadis itu. Yuna mengaku pelan nih, kasihan sekali kamu, tapi mulai sekarang kamu tak perlu melakukan itu lagi di rumah ini. Ucap ia tersenyum hangat. Terima kasih Bibi, sama-sama. Sekarang kamu langsung istirahat saja. Yuna mengaku dan kemudian beranjak menuju kamarnya. Minkyu melihat jam dan angka menunjukkan pukul 11 malam. Tugas-tugas sekolahnya telah termasuk tidak tahu diri. Jong sudah selesai dia kerjakan. Adiknya itu lebih memilih tidur lebih awal karena kelelahan latihan basket tadi. Memanggil Minkyu merekam odol-odolnya dan berdiri. Dia menuju ke jendela kamarnya dan sedang terluka dan ingin menutupnya lalu pergi tidur. Saat hendak menutup jendela, matanya tiba-tiba melihat sosok gadis sedang duduk di kursi taman belakang rumahnya. Yuna, kenapa dia belum tidur? Batin Minkyu. Minkyu sih guman Yuna kaget melihat lelaki itu sudah berada di sampingnya. Belum jawabnya, Minkyu duduk di samping Yuna. Dia melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit. Kenapa kau tidak tidur, Nona? Punggungku terasa nyeri, jadinya aku tak bisa tidur karena sakitnya berdiri. Jawab Yuna. Minkyu langsung menatap gadis itu. Wajahnya terlihat senang menahan sakit yang terlalu sakit. Besok sebaiknya kita pergi ke dokter untuk mengobati luka di punggungmu. Jika di tangan dokter, punggungmu tidak akan terasa sakit lagi.
Siapa lelaki itu membuat Yuna langsung menoleh ke samping dan menatap Minkyu. Barusan dia tidak salah dengarkan. Lelaki tinggi ini mau menteriak rumah sakit. Tangan Minkyu tiba-tiba dolor, kemudian mengelus-elus lembut punggung Yuna agar rasa sakitnya sedikit berkurang. Detak jantung Yuna bergetar, sering alusan tangan Minkyu di punggungnya. Dia perlahan menoleh ke arah lelaki itu dan benar saja Minkyu sudah menatapnya lekat. Aigo, kenapa tatapan lelaki ini terasa sudah mengunci tubuhnya hingga tidak bisa berkutik. Alusan tangan Minkyu berubah menjadi sebuah rangkulan tangan besar. Lelaki itu tiba-tiba menarik bahu Yuna agar mendekat ke arahnya, membuat Yuna terkejut dan langsung menoleh ke samping. Saat Yuna menoleh tanpa sengaja, cara wajahnya dengan jerak wajah Minkyu sangat dekat, membuatnya tidak sengaja menyentuh bibir Minkyu. Kali ini Minkyu yang lebih dulu. Mata Yuna melebar, dia kaget dan langsung memalingkan wajahnya ke samping. Minkyu, apa yang kamu lakukan? Kita ini sepupu, gumanya dengan nada gemetar. Tapi kau kan putri angkat bibiku Nona. Kita tidak ada hubungan darah, jadi tidak apa-apa jika kita menjalin hubungan, ucap Minkyu pelan. Detak jantung Yuna semakin cepat. Menjalin hubungan. Minkyu tersenyum tipis, tangannya naik memegang tengkuk Yuna dan melusnya dengan lembut. Wajah mereka pun kembali saling berhadapan. Nona menjadi kekasihku bagaimana? Tanya Minkyu. Kamu tidak bercanda kan? Bercandamu tidak lucu. Ani, aku tidak suka bercanda. Aku bukan cowok. Aku tak suka basa-basi. Jadi bagaimana? Nona mau menjadi kekasihku, ucap Minkyu. Yuna tersenyum haru, kemudian mengangguk pelan. Setelah mendapat jawaban, Minkyu pun kembali mendekatkan wajahnya dan mencium manakah di situ. Sembari mengelus-elus tengkuk Yuna dengan lembut, Minkyu semakin memperdalam. Suara desakan lembut pun terdengar di telinga masing-masing. Dengan langkah malas Jowo masuk ke kamar kakaknya, namun matanya yang sebelah setengah terbuka seketika terbuka penuh karena Minkyu tidak ada di kamarnya. Jowo melihat jam dan angka menunjukkan pukul 11.30. Kemana kakaknya itu malam-malam begini? Oh, mungkin sedang meleleh di dapur, pikir Jowo dan langsung menuju meja belajar Minkyu untuk mengambil buku tugasnya. Namun saat hendak membuka jendela, dia langsung melompat. Kaget saat melihat adegan di kursi panjang di taman belakang rumah. Dia bisa melihatnya dengan jelas mengingat jendela ini mengarah langsung pada taman belakang rumah. Aigo Yonggu mencoba menggigit kuku jarinya melihat adegan kakaknya dan Yona yang bisa dibilang sangat hot. Setelah mengantar ayahnya ke bandara, Deong pun sampai di kantornya meskipun sudah agak siang. Tiba-tiba Jiren muncul
kecil dan langsung berlutut di kakinya Mamba Taeyong. Laki-laki dikagetkan oleh sosok wanita itu yang selalu datang tiba-tiba. Taeyong, kau mohon maafkan aku bersedia minta maaf dan berlutut padian agar kau mau mengampuniku. Kami sudah sangat menderita, kami harus tinggal di rumah kecil dan hanya makan roti. Tolong maafkanlah kami, seru Yiren. Dengan berat hati dan mengangguk dan menuruti keinginan Taeyong,